Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YMYM 28 yang dimuliakan Allah. Menunaikan zakat hukumnya adalah wajib bagi umat muslim yang telah memenuhi syarat dan nisabnya. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki, yaitu wajib zakat untuk diberikan kepada mustahik, yaitu orang yang berhak menerimanya. Perintah mengeluarkan zakat beriringan mengikuti perintah sholat, sebagaimana yang disebutkan salah satu ayat dalam Al-Quran yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 110. Namun, tidak sedikit juga, umat muslim yang mampu justru tidak mau mengeluarkan zakat. Padahal zakat itu hanya dilakukan setahun sekali, maka sudah seharusnya setiap muslim melaksanakannya tanpa perlu berkeluh kesah. Lalu, tahukah sahabat, apa hukumannya bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, padahal ia termasuk golongan yang mampu? Simak penjelasannya di video ini. 1. Termasuk dosa besar. Perintah zakat dalam Islam mempunyai kedudukan penting, sehingga disebutkan dalam Al-Quran dalam berbagai ayat sampai berulang hingga 32 kali. Salah satunya dalam Al-Quran yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Menunaikan zakat juga termasuk dalam rukun Islam, yaitu sebagaimana yang disebutkan juga dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusannya, menegakkan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16. Nabi SAW juga bersabda, ketika memerintahkan pada Muaz yang ingin berdakwah ke Yaman, jika mereka telah mentaati engkau untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan sholat, maka ajarilah mereka sedekah, zakat, yang diwajibkan atas mereka di mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian disebar kembali oleh orang miskin di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari nomor 1395 dan Muslim nomor 19. Oleh karena itu hukum zakat adalah wajib, sehingga jika tidak mau membayar zakat padahal sudah memenuhi syarat, maka berdosa besar. 2. Penyebab terjadinya musibah atau bencana. Jika manusia menahan zakat mereka, tidak mau menunaikannya, dan membuat siasat tipu muslihat supaya bisa lepas dari kewajiban zakat, maka Allah Ta'ala akan menahan dan tidak menurunkan hujan kepada mereka musim kekeringan yang berkepanjangan. Seandainya tidak karena keberadaan binatang-binatang niscaya Allah tidak akan menurunkan hujan kepada manusia, karena manusia tidak berhak mendapatkan hujan tersebut. Ini tentunya sesuai dengan sebuah kaidah bahwasanya balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW menghadap ke arah kami dan bersabda, Wahai sekalian kaum muhajirin, ada 5 hal yang jika kalian terjatuh ke dalamnya, dan aku berlindung kepada Allah supaya kalian tidak menjumpainya. 3. Tidaklah mereka menahan zakat tidak membayarnya kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka, hujan tidak turun, dan sekiranya bukan karena hewan-hewan, niscaya manusia tidak akan diberi hujan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4019 dan Al-Hakim nomor 8623. Oleh karena itu, kita juga harus merenungkan penyebab bencana atau musibah yang terjadi akhir-akhir ini, mungkin bisa jadi disebabkan akibat enggan menunaikan zakat. 3. Disetrika lempengan panas di neraka. Hal ini sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran yang artinya, Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka seraya dikatakan kepada mereka, Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surah At-Taubah ayat 34-35. Kemudian diperkuat dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka jahanam, lalu disetrika dahi, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrika kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan 50.000 tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya apakah ke surga atau ke neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 987.
Sungguh mengerikan bukan? Siksaan pedih di neraka tersebut pantas ditimpakan kepada orang yang tidak mau menunaikan zakatnya, padahal mereka mampu. Bayangkan saja ketika di dunia saja kulit tangan kita tersentuh sedikit sungguh menyakitkan, apalagi di neraka yang dahi dan punggung kita disetrika dengan lempengan api. 4. Termasuk golongan orang yang merugi di akhirat. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku datang menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sedang berlindung di bawah naungan Ka'bah. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, merekalah orang-orang yang paling merugi, demi Rabb pemilik Ka'bah." Beliau mengucapkannya 3 kali. Abu Dzar berkata, "Aku pun menjadi sedih, aku menarik nafas lalu berkata, ini merupakan peristiwa yang buruk pada diriku." Aku bertanya, siapakah mereka? Ayah dan ibuku menjadi tebusannya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, orang-orang yang banyak hartanya, kecuali yang menyedekahkannya kepada hamba-hamba Allah begini dan begini. Namun sangat sedikit mereka itu. Tidaklah seorang lelaki mati lalu ia meninggalkan kambing atau unta atau sapi yang tidak ia keluarkan zakatnya, melainkan hewan-hewan itu akan datang kepadanya pada hari kiamat dalam bentuk yang sangat besar dan sangat gemuk lalu menginjaknya dengan kukunya dan menanduknya dengan tanduknya. Hingga Allah memutuskan perkara di antara manusia. Kemudian hewan yang paling depan menginjaknya kembali, begitu pula hewan yang paling belakang berlalu, begitulah seterusnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6638 dan Muslim nomor 990. Demikianlah bahaya orang yang enggan membayar zakat. Yang perlu diingat bahwa, sesungguhnya zakat yang kita keluarkan harus bersumber dari harta yang halal sehingga dapat bermanfaat untuk kemaslahatan orang banyak. Semoga Allah memberikan keberkahan dan rezeki yang berlimpah sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup kita untuk dapat beribadah kepada Allah. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAM-YM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.